warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan kami dari kelompok podcast. Di sini kelompoknya ada saya Alendra Aswa Pratisara, Saya Aditya Rangga. Saya Nana Fahmiana. Saya Alvin Aditya Pratama. Saya Sri Mulyani, saya Rita Amanda, saya Intan. Terima kasih, sekian, terima kasih. Di sini kan kita lagi ada tugas ya Pak. Di sini kita mau membicarakan tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini kita ingin menanyakan Bapak sebagai seorang guru di sini tentang hak dan kewajiban sebagai seorang guru itu apa sih Pak? Hak dan kewajiban kita sebagai seorang guru adalah punya hak untuk mengajar, untuk ditaati aturan-aturan mainnya sesuai dengan aturan tata tertib sekolah. Jadi ada guru, ada murid. Jadi hak guru merupakan implementasi dari kewajiban siswa, gitu ya. Timbal baliknya dari situ. Bagaimana tanggapan Bapak di sini kalau ada siswa yang melanggar peraturan di sekolah? Kalau ada siswa yang melanggar aturan sekolah, ya kita tinggal lihat aturannya mana ada. Kalau melanggar berarti dia ada sanksinya tentunya. Diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan tata tertib sekolah. Kalau tidak ada, ya nggak kena sanksi. Tapi dalam beberapa tahun Bapak mengajar, pernah nggak sih Bapak tuh mengatasi anak-anak yang melanggar hak seseorang atau melanggar kewajiban dia di sekolah gitu Pak? Ya sejauh saya mengajar pasti ada ya. Yang namanya siswa kan masih dalam kategori pembentukan, belum jadi. Jadi masih melanggar, nggak apa-apa, ditoleransi sejauh tidak melanggar norma-norma kesusilaan, apalagi sudah berlaku destruktif atau berlaku kriminal, itu sudah lain lagi, ranahnya kepolisian. Tapi kalau masih bisa diperbaiki perilakunya, kita perbaiki, gitu ya. Tapi tanggapan Bapak tuh gimana sih Pak? Kan di sini biasanya ada anak yang benar-benar susah banget diatur. Nah, itu tanggapan Bapak gimana? Tanggapannya Sebagai ya, seorang guru. sebagai seorang guru biasa saja. Artinya ya kita terus menerus, nggak boleh sekali, udah sekali, ya terus mengingatkan, terus dengan tipe yang makin keras tentunya ya. Jadi 1, 2, 3 gradasinya begitu. Kalau diingatkan 1 nggak mempan, diingatkan model 2, model 2 mempan, model 3. Nah nanti ada benturannya pada aturan main. Jadi makanya ada peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3 begitu ya. Apa yang Bapak lakukan kalau siswa ini nggak kebuka kalau misalnya udah diinin? Kalau anak yang bebal ya, yang diingatin nggak kebuka-buka, ya kita terus mengingatkan sejauh kita masih mampu mengingatkan, ingatkan lagi dan lagi. Nggak boleh ada jedanya atau nggak boleh ada berhentinya. Memang itulah tugasnya, mengingatkan. Sejauh mengingatkan tanpa harus ada efek terhadap fisik, efek terhadap perilaku. Pokoknya kita mengubah perilaku. Kalau misalkan di sekolah ini ada yang melanggar kayak kekerasan gitu, gimana sih Pak? Kayak seorang guru kekerasan kepada siswa, itu tanggapannya gimana? Nah itu baru kita sudah mengarah kepada kekerasan fisik, itu harus dihindari. Kalau ada, ya kita sebagai guru mengingatkan teman kita, jangan begitu, itu sudah kekerasan fisik, nggak boleh, gitu ya. Karena kekerasan fisik ada pada ranahnya kepolisian, maksudnya ada visumnya, ada apa, terus nanti prosesnya lebih lanjut, bukan bidang kita. Ada yang lain lagi, profesi lain lagi yang menangani, gitu ya. Terus sejauh ini tuh apa ya pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh siswa-siswi yang paling sering itu apa sih Pak? Pelanggaran yang paling sering dilakukan siswa yang bolos misalnya, atau mangkir dari kelas, mangkir dari pelajaran, atau di dalam kelas mau keluar melalui pagar gitu ya, atau terlambat misalnya, ya biasa.
pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa ditoleransi oleh dunia pendidikan. Sejauh ini ada nggak yang paling parah banget? Yang paling parah ya paling parah begitu, model lompat pagar, mau bolos dengan cara paksa ya, karena itu akan berakibat menyakiti juga nanti oleh diri sendiri. Nanti kalau ada apa-apa orang tua menyalahkan sekolah karena itu jam sekolah. Oke Pak, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya kita atau wawancara kita hari ini ya Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.